Dari perkataan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam buku Asy-Syariah dari murid beliau Ismail bin Abi Uwais. Imam Malik bin Anas mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Wa kalamullah minallah. Firman Allah itu dari Allah. Dalam arti dia ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata beliau? Wa laisa minallahi syai'un makhluk. Tidak ada sesuatu yang ada pada diri Allah itu sesuatu makhluk. Jadi dan Allah itu adalah sang khalik dengan semua sifat-sifat yang ada pada dirinya. Ini pengertian sifat. Sebab nanti akan dilanjutkan oleh para ulama setelahnya. Misal kita ambil dari Abu Abdullah, Imam Malik itu juga Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah, gurunya Imam Malik As-Tsauri juga Abu Abdullah, kemudian Imam Bukhari juga Abu Abdullah. Nah ini guru dari Imam Bukhari sekaligus murid dan kawan Imam Syafi'i yaitu Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Di dalam As-Sunnah karya Al-Khallal, beliau mengatakan fal ilmu minallahi walahu. Nah ini sifat. Sifat itu kita katakan minallah. Tidak perlu kita bahasakan bagian dari diri Allah. Sebab kata bagian ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Cukup kita katakan ia ada pada diri Allah. Maka dikatakan minallah walahu. Dan dipunyai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ilmullahi minhu. Nah, ilmu Allah, pengetahuan Allah itu ada pada diri Allah. Yang kemudian nanti juga sebagiannya diberikan kepada kita melalui Al-Quran. Wal ilmu ghairu makhluk, artinya ilmu Allah itu bukan makhluk. Sebab apa? Kita di sini boleh paham bahwa yang disebut makhluk adalah sesuatu di luar diri Khalik. Sesuatu di luar diri Khalik. Kalau sesuatu itu ada pada diri Khalik, apakah dia berkaitan dia berkaitan dengan iradahnya maupun tidak? Sifat hayat misalnya, hidupnya Allah itu tidak berkaitan dengan iradah. Tapi sifat bahwa Allah memberi rizki itu berkaitan dengan iradah. Menciptakan berkaitan dengan iradah. Itu semua bukan makhluk. Termasuk firman Allah. Termasuk diantaranya Al-Quran. Mulai dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas. Itu semuanya bukan makhluk. Sebab dia diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kemudian menulisnya dengan tangan kita. Dengan perbuatan kita. Dengan tinta dan kertas kita. Tinta, kertas, perbuatan kita, itu semua makhluk. Tapi yang kita tulis bukan makhluk. Sebab dia adalah firman. Yang firman ini asalnya diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengacunya ke yang asal. Dan firman itu berasal dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebab yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu bersumber dari ilmunya. Kalam Allah, ilmu Allah, dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan langsung oleh Allah, itu bukanlah makhluk. Itu sifat Allah. Jelas ya? Jadi beda antara sifat Allah dengan makhluk adalah bahwa sifat Allah itu ada pada diri Allah. Makhluk itu di luar diri Allah. Dan memang seperti itu pengertian dalam bahasa. Termasuk di dunia manusia, walaupun bukan penciptaan yang utuh, yang sempurna. Ketika ada orang membuat kendaraan, buat bicycle atau membuat alat, membuat meja, membuat kursi, maka meja dan kursi itu adalah sesuatu di luar diri dia. Itu boleh dikata dalam bahasa manusia ciptaan dia. Tapi perbuatan dia membuat kursi itu bukan ciptaan dia. Wajah dia, mata dia bukan ciptaan dia, bukan sesuatu di luar diri dia. Kehendak dia, kemauan dia, kemudian pengetahuan dia bukanlah sesuatu di luar dirinya. Itu adalah sifat dia. Akan tetapi sifat-sifat manusia ini semuanya makhluk. Sebab manusia itu sendiri makhluk. Adapun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat dzatiyah maupun fi'liyah, sifat yang terus ada pada diri Allah, yang permanen maupun yang berupa perbuatan, itu bukanlah makhluk. Sebab dia adalah ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpisahkan dari diri Allah. Lalu beliau mengatakan faman qala innahu makhluqun faqad kafara billah wa za'ama annallaha makhluq. Nah, ini konsekuensinya, ini kelazimannya. Kalau ada seseorang mengatakan firman Allah itu makhluk,
sedangkan firman itu ada pada diri Sang Khalik, maknanya dia mengatakan bahwa Sang Khalik itu makhluk. Sebab sifatnya sifat yang makhluk. Di dalam Ushul Sunnah, kalau tidak salah ini riwayat Abdus, dan juga sebagian ada di versi lain, beliau mengatakan, fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Sebab firman Allah, kata-kata Allah, laisa bibainin minhu, tidaklah terpisah dari diri Allah Azza wa Jalla, bukan sesuatu di luar diri Allah. Nah, inilah artinya sifat Allah, yaitu sesuatu yang ada tidak terpisah dari diri yang disifati. Walaysa minhu, dan tidak ada di antara Allah itu, artinya di antara sifat-sifat Allah itu, ya, di antara hal-hal yang ada pada diri Allah itu tidak ada sesuatu yang makhluk. Imam Abdul Aziz Al-Kinani, salah satu murid daripada Imam Asy-Syafi'i, mengatakan dalam buku Al-Hidah wal I'tidar, ini buku menceritakan perdebatan beliau dengan salah satu tokoh Jahmiyah di masa Al-Ma'mun, Daulah Abbasiyah. Di antara argumentasi yang beliau sampaikan, beliau mengatakan li'annal fi'la, sebab perbuatan ini bicara mengenai perbuatan Allah. Li'annal fi'la sifatun lillahi azza wa jalla, adalah sifat Allah azza wa jalla yang ada pada diri Allah. Yaqdiru alaihi, bukan alaiya, ya, salah tulis. Yaqdiru alaihi, Allah mampu melakukan fi'il tersebut. Ya, jadi ada sifat pada diri Allah yang terkait dengan kudrah atau kemampuan Allah, akan dilakukan manakala dikehendaki dan tidak dilakukan manakala tidak menghendaki. Fa'alun lima yurid, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi perkataan kun yang dengannya Allah menciptakan makhluk itu adalah perbuatan yang merupakan sifat, yaitu sesuatu yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Wala yamna'uhu minhu mani', dan tidak ada yang mampu menghalanginya. Nah, ini kudrah yang sempurna. Baik, untuk lebih memperjelas ini, maka perlu kita tunjukkan, kita tambahkan dulu, memperkuat hal itu dari Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab yang paling dikenal oleh umat Islam setelah Al-Quran. Dan ternyata itu merupakan selain kitab hadis juga kitab fikih, kitab sirah, ya, kitab tafsir, dan termasuklah kitab akidah. Dimulai dengan 2 bab dalam akidah, Badul Wahyi dan Kitabul Iman, ditutup dengan 2 atau 3 bab akidah, ya, tentang akhbarul ahad, tentang al-i'tisam bil kitab wa sunnah, dan tentang at-tauhid wa raddu al-jahmiyah. Beliau mengatakan babu ma jaa fi takhliqis samawati wal ardi wa ghairiha minal khalaiq, tentang perbuatan atau penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada Allah Azza wa Jalla, kemudian ada langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini bisa muncul, bisa ada, bisa wujud sebab diciptakan oleh Allah. Maka ada perbuatan menciptakan apa? Langit dan bumi. Perbuatan itu sifat Allah ataukah makhluk Allah? Sifat Allah, sebab dia tidak terpisah dari diri Allah Azza wa Jalla. Walaupun baru wujud setelah dikehendaki oleh Allah. Wa huwa, kata Imam Bukhari, fi'lur Rabbi tabaraka wa ta'ala wa amruhu. Nah, disebut fi'il, disebut sifat, disebut amr. Amr ini maknanya sifat. Maka Quran juga disebut amar Allah Azza wa Jalla. Ala lahul khalqu wal amru. Nah, dibedakan antara nanti hasil dari ciptaan dan antara perintah Allah Azza wa Jalla. Dibedakan antara kun dengan makhluk yang tercipta dari kun. Kun itu amarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makhluknya itu adalah sesuatu yang terpisah, bukan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Bukhari, "Farrabbu bi sifatihi wa fi'lihi wa amrihi wa kalamihi huwa." Semestinya tidak ada wa, ya. Huwal khaliqul mukawwinu. Nah, Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan semua sifatnya, dengan perbuatannya, dengan perkara atau urusannya, dan dengan firman-firmannya, itu adalah Sang Pencipta yang mengadakan. Al-Mukawwin ghairu makhluk, tidak diciptakan. Zat Allah bukanlah ciptaan,
sifat Allah dan perbuatan Allah bukanlah ciptaan. Ini penegasan yang sangat jelas. Wa ma kana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi fa huwa maf'ulun makhluqun mukawwanun. Adapun yang dihasilkan, paham dihasilkan. Yang perbuatan Allah ini berkesan memunculkan atau mewujudkan satu makhluk, ya, satu objek. Objek ini yang dihasilkan dengan perbuatan Allah, dengan perkara Allah, dengan penciptaan oleh Allah, dan dengan pengadaan atau perwujudan oleh Allah, itu adalah maf'ul, makhluk, mukawwan, terpisah dari diri Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ketika Allah berfirman, maka firman Allah itu bukan makhluk, sebab dia tidak terpisah dari diri Allah Azza wa Jalla. Walaupun makhluknya kemudian memahami, menghafal, menuliskan, tidak mengubah status awal bahwa itu adalah firman Allah. Dalam buku Khalqu Af'alil Ibad, Imam Bukhari mengatakan, wa kullu syai'in siwallahi bi qada'ihi fa huwa maf'ul. Ini mempertegas itu, memperjelas itu. Wa takhliqus samawati fi'luhu. Penciptaan, perbuatan mencipta langit dan bumi dan semua makhluk itu adalah perbuatan Allah. Sebab apa? Li'annahu la yumkinu an taquma as-sama'un bi nafsiha min ghairi fi'lil fa'il. Tidak mungkin langit itu ada terwujud dengan sendirinya tanpa diadakan oleh sang pencipta. Ya. Sementara sang pencipta sudah ada sejak dulu, sudah ada secara azali. Ketika langit baru muncul kemudian, ini maknanya ada perbuatan baru yang dilakukan oleh sang Khaliq. Dan perbuatan itu adalah sifat dari sang Khaliq. Wa innama tunsabus sama'u ilaihi lihali fi'lihi. Langit ini kita sebut sebagai ciptaan Allah atau langitnya Allah adalah sebab Allah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan atau mengakibatkan langit itu ada atau terwujud. Fa fi'luhu min rububiyyatihi. Nah, perbuatan Allah itu adalah bagian, kita kadang-kadang gunakan kata bagian karena tidak akan salah paham lagi. Ya. Min litaba'id. Ya. Jadi fafi'luhu, maka perbuatan Allah, atau kita gunakan bahasa yang lebih aman, perbuatan Allah itu ada pada diri Allah. Tidak terlepas dari rububiyah atau ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada pada rububiyah Allah itu bukanlah makhluk. Haitsu yaqulu kun fayakunu. Walakin min sifatihi wa huwal mausufu bihi. Nah, diperjelas lagi bahwa fi'il ini adalah sifat dari Allah dan Allah disifati dengan fi'il itu. Satu lagi. Dan di sini nas ketiga ini Imam Bukhari menisbatkan konsep ini kepada para ulama. Nah, so beliau tidak bicara sendiri, ya. Dan beliau saja ini ulama yang luar biasa. Ahlul hadis yang paling terkenal. Apabila disebut ahlul hadis, nama yang pertama muncul Imam Bukhari, dan beliau imam ahlu sunnah wal jamaah dan murid daripada tokoh-tokoh ahlu sunnah wal jamaah, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Ishaq bin Rahuyah, murid dari Imam Ali bin al-Madini, murid dari Qutaibah bin Sa'id yang merupakan muridnya Ibnul Mubarak dan seterusnya. Wa qala ahlul ilmi, kata Imam Bukhari, at-takhliqu fi'lullah. Ya, jelas ya. Menciptakan itu adalah perbuatan Allah. Dan itu bukan makhluk. Sementara wa afa'iluna, perbuatan kita, manusia, para hamba, ini makhluk. Jadi kita kena tetapkan bahwa Allah punya perbuatan, menyandang perbuatan, dan makhluk pun punya serta menyandang perbuatan. Bukan disamakan antara perbuatan Allah dengan makhluk. Liqouli ta'ala wa asirru qawlakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur ala ya'lamu man khalaq. Artinya ya'lamu sirra wal jahra minal qaul. Fa fi'lullah, kata Imam Bukhari, sifatullah. Fi'lullah, sifatullah. Sebab apa? Ada pada diri Allah. Laisa biba'inin minhu. Kalau kita himpun semua tadi, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Bukhari, ditambah dengan imam lain, saya sengaja tidak sebut semua, beberapa saja. Sebab tak banyak masa. Ada Imam Ishaq, ada Imam Hamad dan yang lainnya. Wal maf'ulu ghairuhu. Sementara maf'ul, makhluk itu adalah selain Allah. Nah, yang selain Allah inilah yang apa? Tidak kita sebut sifat Allah.
Yang selain Allah inilah yang kita sebut sebagai makhluk. Ghairuhu minal khalqi. Al-khalqi di sini maknanya makhluk. Ya, masdar dengan makna maf'ul. Baik.